Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas materi kimia, khususnya tentang sifat koligatif larutan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Next, pembahasan selanjutnya kita akan membahas sifat koligatif larutan, bagian yang ketiga tentang penurunan titik beku atau nanti dilambangkan dengan delta TF ya. Oke, sebelum kita masuk ke penurunan titik beku itu sendiri, kita ambil contoh, ada ilustrasi. Misal ya, kita ambil contoh, misal pada saat kita mau membuat batu es, oke ya, pada saat kita mau membuat batu es, air yang awalnya wujudnya cair ya, air yang awalnya wujudnya cair kita masukkan ke dalam kulkas, dimasukkan ke dalam kulkas atau ke lemari es lah ya, ke dalam kulkas. Nah, akan mengalami perubahan wujud ya enggak, akan mengalami perubahan wujud yang awalnya cair akan berubah menjadi padatan, akan berubah wujud menjadi padatan. Oke, nah kenapa ini bisa terjadi? Oke ya, kenapa ini bisa terjadi? Air yang awalnya wujudnya cair akan berubah menjadi padatan ketika kita masukkan ke dalam lemari es atau lemari pendingin ya. Nah, hal ini terjadi karena air yang wujudnya cair tadi kehilangan sejumlah energinya. Jadi air ini yang wujudnya awalnya cair tadi kehilangan sejumlah energinya, ya, kehilangan sejumlah energinya. Oke, itulah kenapa yang wujudnya cair tadi berubah menjadi padatan. Oke ya. Nah, apa yang terjadi? Oke, kayak ini aja. Berdasarkan teori, air akan mendidih pada suhu akan membeku pada suhu. Oke ya, kalau berdasarkan teori, secara teori, air membeku pada suhu, pada suhu 0 derajat Celcius. Ya enggak ya? Berdasarkan teorinya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika ke dalam air tadi kita tambahkan suatu zat terlarut? Nah, kita ambil lagi di sini air ketika ditambahkan suatu zat terlarut, ya, ini nanti dinamakan dengan larutan istilahnya ya. Jadi kalau pelarut dan zat terlarut kita gabungkan akan membentuk suatu larutan. Nah, apa yang terjadi ketika air ini tadi atau pelarut kita tambahkan suatu zat terlarut? Oke ya. Nah, larutan di dalam kulkas atau di dalam lemari pendingin tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Oke, ingat, larutan tidak akan membeku. Tambahan di bawah ya. Jadi yang kedua, larutan tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, kenapa larutan ini tidak membeku pada 0 derajat Celcius? Karena pada saat partikel pelarut berinteraksi terhalangi oleh zat terlarutnya. Ya. Jadi alasannya di sini
Karena pada saat partikel pelarut berinteraksi terhalangi oleh zat terlarutnya. Terhalangi oleh zat terlarut. Oleh zat terlarutnya. Oke, ini akan mengalami penurunan titik beku ya. Jadi karena dia terhalangi oleh suatu zat terlarutnya sehingga butuh suhu yang lebih rendah lagi ya. Sehingga butuh suhu yang lebih rendah lagi. Nah, jadi sehingga butuh suhu yang lebih rendah lagi agar dapat membeku. Yang lebih rendah lagi. Agar si larutan tadi dapat membeku. Agar dapat membeku. Oke ya. Nah, penurunan titik beku itu sendiri selisih antara suhu pelarut dan zat terlarutan atau zat larutannya itu dikatakan dengan penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku selisih suhu pelarut dan larutan. Nah, oke ya. Ini yang dikatakan dengan penurunan titik beku. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi dari penurunan titik beku ini berdasarkan diagram PT, karena ini sering juga nanti kita bahas. Oke, ini ada gambar diagram PT, hubungan antara ketiga fasa padat cair dari gas dengan tekanan dan suhu. P di sini tekanan dan T-nya itu suhu. Oke ya. Area di sebelah kiri ini atau semakin ke kiri nanti wujud dari suatu partikel atau suatu zat itu akan berwujud padatan. Jadi area sebelah kiri ini kita anggap area padatan. Oke ya. Yang di tengah-tengah ini untuk wujud cairan atau cair. Semakin ke kanan atau semakin tinggi suhunya, zat akan berwujud gas. Nah, di sini sudah kita gambarkan ada dua garis. Garis yang pertama ini ada berwarna biru. Ya, garis berwarna biru ini kita lambangkan untuk larutan, sedangkan garis yang berwarna hitam ini lambang dari suatu pelarut. Ya, nah kalau kita ambil ilustrasi, ingat dari penjelasan di awal tadi, suatu pelarut berdasarkan teorinya akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita ambil garis ini ya. Ini area pelarut tadi, area pelarutnya. Pelarut tadi akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika suatu pelarut kita tambahkan suatu zat terlarut atau membentuk namanya suatu larutan, artinya nanti di sini dia akan mengalami penurunan. Ini ya. Kalau kita garisin yang ini areanya. Artinya untuk titik beku larutan pasti akan lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Jadi dia akan negatif. Misalkan di sini kita ambil contoh, di sini dia membeku pada suhu -8 derajat Celcius, misal ya. Nah, selisih dari titik didih pelarut dan titik didih larutan inilah yang dinamakan dengan penurunan titik beku atau delta TF. Oke, bisa ya. Nah, jadi kalau untuk mencari berapa nilai penurunan titik bekunya atau delta TF, bisa kita gunakan rumus delta TF sama dengan TF murni atau TF titik bekunya dikurang dengan TF aksen atau titik beku
larutannya. Nah, TF aksen khusus untuk pelarut air ini nanti sama dengan 0 derajat Celcius. Kalau titik bekunya air ya, ini kita tambahin aja. Kalau air tidak dikasih tahu di soal, titik bekunya 0 derajat Celcius. Oke. Nah, kalau di soalnya nanti kita sudah ada suatu zat larut dan pelarut, butuh menentukan titik beku larutan. Untuk titik beku larutannya, kita gunakan rumus. Ada dua, sama halnya seperti titik beku, titik didih. Delta TF sama dengan KF dikali dengan molalitas, atau yang ketiga, delta TF sama dengan KF dikali dengan molalitas dikali dengan I. Nah, yang pertama, ini berlaku untuk larutan yang sifatnya non-elektrolit. Kemudian yang ada I-nya untuk yang elektrolit ya. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya untuk bedakan yang mana elektrolit sama non-elektrolit, kemudian cara mencari berapa nilai I-nya. Sudah pernah kita bahas juga ya. Nah, kita buat keterangan saja biar lebih gampang nanti pada saat pengerjaan soal. Keterangan dari rumusnya ya. Delta TF ini merupakan penurunan. Jadi kalau ada kata-kata itu berarti untuk kenaikan atau penurunan. Nah, karena di sini penurunan titik beku, berarti delta TF ini sebagai penurunan titik beku. Penurunan titik bekunya. Oke. Titik beku. Oke, yang kedua ada TF0. Kalau TF0, titik beku suatu pelarut. TF0, titik beku pelarutnya. Titik beku pelarut. Sedangkan TF aksen, titik beku larutannya tadi ya. Larutan. M di sini untuk molalitasnya tetap sama di titik didih ya. M molalitasnya, kemudian I faktor Van Hoff-nya. I tetap faktor Van Hoff. Oke ya. Ini rumus-rumus yang akan kita pakai untuk menentukan soal-soal hitungannya. Oke, kita lihat contoh soal saja. Contoh soalnya ada beberapa contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Soal nomor 1, di antara kelima larutan di bawah ini yang memiliki titik beku yang paling tinggi. Nah, kita mau mencari titik beku yang paling tinggi. Oke, ini kebesaran ya. Titik beku yang paling tinggi. Nah, kalau kita mencari titik beku yang paling tinggi, kita lihat berdasarkan rumus yang di awal tadi. Rumus yang di awal, kalau kita mau menentukan titik beku dari suatu larutan sama dengan pakai rumus delta TF, ya enggak ya? Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF aksen di rumus yang sebelumnya tadi. Artinya, kalau mencari titik beku larutan, TF aksen sama dengan TF0 dikurang delta TF. Katanya di sini yang mempunyai titik beku yang paling tinggi. Jadi kalau dia titik beku yang paling tinggi, semakin besar negatifnya atau semakin negatif suhunya, itu artinya dia titik bekunya semakin tinggi, ya. Jadi titik beku yang paling tinggi di sini bisa kita lihat dari paling tinggi ini berarti yang paling negatif. Ya enggak, karena semakin negatif semakin ke bawah artinya dia akan paling tinggi, paling negatif, paling besar negatifnya. Nah, ini titik beku yang paling tinggi. Oke, sekarang kita lihat contoh pilihan ini satu-satu. Paling negatif ya, ini kita lihat satu-satu dari contoh soal kita berdasarkan rumus ini tadi ya. Nah, supaya mendapatkan nilai TF aksen yang paling negatifnya paling tinggi, kita lihat delta TF yang paling tinggi. Nah, delta TF kita tadi rumusnya ada dua nih, KF dikali molalitas atau KF kali M kali I. Logikanya yang paling besar pasti di sini yang pakai I.
Ya, semakin banyak pengalinya pasti nilainya akan semakin besar. Jadi kalau untuk mencari yang ada I-nya, artinya kita lihat dari larutan kita yang sifatnya larutan elektrolit. Ingat, larutan elektrolit di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Asam, basa, sama garam. Kita cek satu-satu dulu. A ini garam, bisa ya, CH3COOH asam lemah, kemudian MgNO3 2 kali ini garam, CuSO4 ini garam. Nah, sedangkan glukosa ini non elektrolit. Jadi kemungkinan ada 4 jawaban kita, A, B, D, E. Kita eliminasi lagi yang mana yang kuat sifatnya. Kalau dia garam ini pasti kuat, CH3COOH tadi lemah, pasti dia kalah. Nah, tinggal ada 3, Na2CO3, MgNO3 2 kali atau CuSO4. Nah, dari ketiga ini kita lihat jumlah ion mereka masing-masing dan jumlah molaritasnya. Kita ionisasi satu-satu dulu. Yang pertama, Na2CO3 kalau kita ionisasi menjadi 2Na plus CO3 2-. Yang kedua, ada MgNO3 2 kali, kalau diionisasi menjadi Mg2 plus 2NO3-. Yang ketiga, ada CuSO4, kalau diionisasi menjadi Cu2 plus SO4 2-. Selanjutnya, untuk melihat nilai yang paling besar yang mana, kita lihat jumlah ionnya. Na2CO3 jumlah ionnya di sini ada 2 ditambah 1. Ini kalau nggak ada tulisan di depannya 1 ya. 3 dikali 0,3 molaritasnya. Jadi 0,9 di sini, 0,9 ya untuk Na2CO3. Yang kedua, ionnya 1 ditambah 2, 0,3 juga ya. 0,3 dikali molaritasnya 2. 3 ya, maksudnya 3 ya. 3 dikali 0,2 jadi 0,6. Yang ketiga, ionnya 1 ditambah 1, 2. 2 dikali 0,2, 0,4. Sudah jelas dari sini bisa kita lihat siapa yang paling besar nilai molaritasnya. Berarti yang Na2CO3 0,9. Jadi yang paling besar titik bekunya nanti yang A. Oke, bisa ya untuk yang soal nomor 1. Bisa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui KF air 1,86, ARH1, C12, dan O16. Titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol. Berarti 62 gram ini massa dari si etilen glikol. Dalam 500 gram air, berarti 500 gram ini nanti massa pelarutnya. Oke, di sini kita akan mencari titik beku larutannya. Kalau untuk mencari titik beku larutan, artinya kita harus tahu dulu berapa nilai delta TF-nya. Delta TF ada 2, bisa KF kali M, yang keduanya atau KF kali M kali I. Kita tinjau lagi senyawa kita, etilen glikol atau mengandung CHO, tidak ada logamnya, berarti itu termasuk larutan yang non-elektrolit. Nah, kalau untuk larutan non-elektrolit, kita gunakan rumus yang tidak ada I-nya. Berarti untuk mencari delta TF, kita gunakan rumus KF sama delta TF sama dengan KF kali dengan M. Oke ya. Jadi, delta TF sama dengan KF dikali M dikali dengan udah selesai, nggak ada I ya, karena dia non tadi. Delta TF sama dengan KF dikali dengan molaritasnya. Oke, KF-nya sudah ada di soal tadi 1,86 dikali molaritas. Molaritas rumusnya gram per mr dikali 1000 per P. Gram terlarutnya 62 dibagi dengan mr dari etilen glikol. Oke, kita harus cari dulu berapa mr dari etilen glikol. Etilen glikol sudah ada lambangnya di soal. Ada berapa jumlah H-nya? 1 tambah 2, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya.
Ingat cara mencari MR, tambahkan semuanya, kita kalikan AR. 6 dikali ARH 1 ditambah O, ada berapa di sini? 1 tambah 1, 2. Berarti 2 dikali 16 ditambah dengan AR dari C, 12. C di sini jumlahnya ada 2, 12 kali 2. Atau 2 dikali 12. Oke, kita kalikan. 6 kali 1, 6. Ditambah 16 kali 2, 32. 32 ditambah 12 kali 2, 24. 24 ditambah 6, 24 ini ya. 24 ditambah 6, 30. 30 tambah 32, 30. 30 tambah 32, 62. Jadi dapatlah MR dari etilen glikolnya 62. Oke, dikali massa dikali 1000 per massa pelarutnya. Kali 1000 per massa pelarutnya, di soal dikasih tahu 500. Kita sederhanakan. 1000 dibagi 500, ini dapat 2. Oke. 62 bagi 62 habis. 1,86 dikali 2. Ini 3,72. Jadi 3,72. Dapatlah nilai dari si delta TF-nya. Nah, di soal kita butuh yang ditanyakan di soal titik beku larutannya ya. Kalau mencari titik beku larutan berdasarkan rumus di awal tadi, delta TF sama dengan TF0 dikurang dengan TF aksen. Nah, jadi kalau mencari TF aksen sama dengan TF0 dikurang ya. TF aksen sama dengan TF0 dikurang delta TF. TF0 dikurang delta TF. Ingat, kalau untuk pelarut air, nilai TF0-nya sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF yang didapat tadi, 3,72 derajat Celcius. Ini derajat Celcius ya. Jadi hasilnya sama dengan negatif 3,72. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, mudah ya, cukup difahami untuk yang soal nomor 2. Cukup. Kita lanjut ke soal tipe berikutnya. Soal nomor 3. 0,05 mol garam Ma. Nah, ini udah dikasih tahu dia garam. Kalau dia garam pasti larutan elektrolit. Dilarutkan dalam 100 gram air, massa pelarutnya 100 gram, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada suhu 1,62 derajat Celcius. Nah, ini titik beku larutan ya, karena larutannya yang akan membeku. Bila Kf air sama dengan 1,8, maka derajat ionisasi garam Ma tersebut. Nah, kalau derajat ionisasi, kita akan mencari berapa nilai alfanya. Jelas ya, dari pertanyaan sudah ada yang pertanyaannya nanya alfa. Kalau dia nanya alfa, larutan kita ini berwujud larutan elektrolit. Jadi kita gunakan rumus yang ada I-nya. Oke. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali dengan I. Oke, kita jabarkan. Di soal sudah ada nilai titik beku larutan, kita butuhnya titik beku larutan ya, maka akan terbentuk larutan yang membeku, berarti itu titik beku larutannya. Kalau titik beku larutan, berarti delta TF-nya berapa di sini? Delta TF-nya ini kayaknya bukan titik beku larutan ya. Maka akan terbentuk larutan yang membeku pada suhu min 1,62. Benar nggak sih soalnya? Coba kita cek dulu ya. Oke, setelah saya cek, kita ralat sedikit untuk soalnya ya. 1,86 ini untuk penurunan titik bekunya, maka akan mengalami penurunan titik beku sebesar 1,62 derajat Celcius ya. Ini penurunan titik bekunya. Nah, kalau ini benar ini, maka akan terbentuk larutan yang membeku, titik beku larutannya ya. Jadi kalau kita mau mencari titik beku delta TF, kita gunakan rumus yang di awal.
delta TF sama dengan TF 0 dikurang dengan TF aksen. Ini benar ya, titik beku larutan. TF 0 itu 0 derajat Celcius dikurang dengan titik beku larutannya min 1,62 derajat Celcius. Min kali min jadi plus, jadi delta TF-nya itu 1,62 derajat Celcius. Kita masukin ke rumus delta TF sama dengan 1,62, bisa kita ganti ya. 1,62 sama dengan KF-nya tadi 1,8. Molalitas penjabarannya itu gram per mr dikali 1000 per P. Gram per mr sama saja dengan mol. Molnya sudah ada 0,05. 0,05 dikali 1000 per massa pelarutnya 100 dibagi dengan 100 dikali I yang ditanya ya. Kita nanti jabarankan saja untuk nyari alfanya. Sederhanakan dulu. 1000 bagi 100 sama dengan 10. 10 dikali 0,5 setengah. Setengah dikali 1,8 0,9 ya. Jadi dapat I-nya nanti di sini. I sama dengan 1,62 dibagi dengan 0,9. 1,62 dibagi 0,9 sama dengan 1,8 ya. Oke, dapat I-nya 1,8. Kita mau mencari derajat ionisasi. Jabarkan rumus dari I. I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali dengan alfa. N min 1 dikali alfa. Alfanya yang dicari. I 1,8 udah dapat tadi di awal sama dengan 1 ditambah N min 1. N-nya kita jabarkan dulu. Garamnya garam MA. MA. Kalau MA dijabarkan menjadi, kita ionisasi M plus amin. M plus amin. Nah, ini koefisiennya 1 ditambah 1, 2. N-nya 2. Berarti 2 dikurang 1 dikali alfanya yang dicari. Jadi 1,8 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 kali alfa, sehingga alfanya sama dengan 1,8 dikurang 1, 0,8. Oke, jadi derajat ionisasinya 0,8. Jawabannya yang E. Oke, bisa ya untuk soal nomor 3. Masih gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Titik beku larutan glukosa 0,1 molal adalah min 0,18 derajat Celcius. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan larutan glukosa 0,3 molal dengan volume yang sama, akan dihasilkan larutan yang mempunyai titik beku berapa? Nah, sekarang untuk mencari berapa titik beku dari 0,3 molal dari glukosa tersebut, kita harus tahu dulu berapa nilai delta TF-nya. Delta TF-nya bisa kita gunakan rumus di awal yang pakai data 0,1 molal. Rumus delta TF sama dengan KF dikali M, karena glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Delta TF-nya titik beku larutannya ada min 0,18. Jadi kalau di sini titik beku larutan min 0,18, TF aksen atau titik beku larut delta TF-nya ini kan titik beku larutan. Sehingga kita dapat delta TF nanti sama dengan positif ya, karena kita kurangkan dengan 0,18. Oke. Jadi delta TF-nya kita ganti di sini 0,18 sama dengan KF-nya yang kita cari kali molalitas yang pertama tadi 0,1 molal. Jadi dapatlah nilai KF-nya ini 0,1 ya. Jadi dapatlah nilai KF sama dengan 0,18 dibagi dengan
0,1. 0,18 dibagi 0,1 sama dengan 1,8. Oke, kita dapat KF-nya sama dengan 1,8. Nah, dapatlah nilai KF-nya 1,8. Kita mau mencari berapa nilai dari titik beku larutan untuk 0,3 molal. Jadi masuk ke rumus awal lagi. Delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Nah, KF-nya tadi sudah dapat 1,8. 1,8 dikali molalitasnya 0,3. Oke, 1,8 dikali 0,3 sama dengan 0,54. Dapat delta TF-nya 0,54. Yang ditanya titik bekunya, ini 0,54 derajat Celcius ya. Titik bekuannya atau TF aksen sama dengan TF0 dikurang dengan delta TF. TF0 dikurang dengan delta TF-nya. TF0-nya sama dengan 0 derajat Celcius dikurang TF aksen tadi 0,54. Jadi dapatlah titik beku larutannya sama dengan min 0,54. Sehingga jawaban kita yang paling tepat adalah yang D. Oke, bisa ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5, satu lagi ya. Nah, di soal nomor 5 kita ketemu di soal yang membahas tentang diagram PT, hubungan dari ketiga fasa padat, cair, dan gas di dalam diagram PT, tekanan dan suhu. Oke ya. Oke, kita lihat yang pertama di sini katanya soalnya garis beku suatu pelarut ditunjukkan oleh. Nah, yang ditanya di sini adalah garis beku dari suatu pelarutnya. Oke, kita ingat kalau membeku itu terjadi perubahan wujud cair menjadi padat. Area cair di sini posisi area cairnya, kalau padat ini posisinya ya udah ada dikasih tahu di sini padat cair gasnya. Nah, kita mau mencari garis beku dari suatu pelarut. Ingat, kalau dia pelarut kita tadi titik bekunya lebih besar daripada titik beku larutannya. Nah, nilai A ini kan garisnya ada A sama D nih. Kalau A ini untuk TF 0 ya, untuk titik A di sini TF 0, sedangkan D di sini untuk TF aksennya, titik beku larutannya. Nah, kalau mau mencari garis beku suatu pelarut, berarti kalau dia garis beku suatu pelarut itu berarti ini nih areanya A ke B ya, garis beku suatu pelarut A ke B. Jadi jawabannya yang C. Kalau ditanya garis beku suatu larutan, berarti yang ambil yang putus-putus ini dari D ke E. Ini garis beku suatu larutan. Oke, jelas ya untuk diagram PT. Oke, kita lihat soal berikutnya. Untuk mungkin sekian ya untuk latihannya, sudah ada beberapa contoh tipe soalnya, tinggal di pendalaman saja. Coba cari-cari lagi soal referensi, sering-sering latihan, apalagi udah kelas 12, sebentar lagi akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi atau UTBK ya. Nah, ini untuk materi penurunan titik beku, saya tinggalkan ada satu soal latihan. Nanti yang sudah tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar, nanti bisa kita koreksi sama-sama. Oke ya. Yuk kita lihat soalnya. Larutan NaCl 0,4 molal membeku pada suhu min 1,448 derajat Celcius. Jika Kf-nya 1,86 derajat Celcius molal min 1, ini pangkat min 1 ya, maka derajat ionisasi dari NaCl tersebut adalah berapa? Nah, soal latihan ini kalau kita lihat mirip dengan soal yang sebelumnya. Di soal nomor berapa ya? Kita cek dulu. Nomor 4. Nah, mirip ya. Bukan nomor 4, nomor 3 ya, maksudnya nomor 3. Karena kita mencari derajat ionisasi. Coba ikuti langkah mengerjakan soal-soalnya, ikuti soal nomor 3. Oke ya. Nah, ini soal latihannya, nanti coba dikerjain dulu. Kalau yang udah dapet jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya.
Mungkin sekian dulu untuk pembahasan sifat koligatif larutan bagian yang ketiga. Next, selanjutnya kita bahas untuk sifat koligatif yang keempat tentang tekanan osmosis. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.